Wih. Kemarin Hasto guys ya, sekarang giliran Deddy Sitorus. Wih, PDI, PDIP. Oke, yang baru bergabung silakan like dan subscribe dulu ya. Jadi anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara dari fraksi PDI Perjuangan guys ya, Deddy Sitorus dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Wah, dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wah, kita langsung saksikan videonya guys ya. Kalau kemarin Hasto Kristianto sudah dilaporkan ke KPK dan Oppo menjadi tersangka, sekarang giliran Deddy Sitorus. Senang kali kalian. Oh sama kita. Jadi siapa yang melaporkan? Yang melaporkan adalah LSAK, Lembaga Studi Advokat Anti Korupsi. Ingat loh, lembaga advokat. Lembaga guys ya. Bukan kaleng-kaleng itu. Terkait apa Bung? Terkait gratifikasi ya. Jadi LSKK melihat bahwasanya Deddy Sitorus menerima gratifikasi berupa penyewaan helikopter ketika dia sedang kampanye di Kalimantan Utara. Nilainya berapa? Sikitnya cuma 3,07 miliar. Banyak itu Bung. Bukan dikit. Aduh. Ternyata ini bukan cuma mendapat respon dari masyarakat biasa. MAKI maki masyarakat anti korupsi Indonesia juga memberikan support kepada KPK untuk melakukan penyidikan. Habis. Ya. Jadi begini ya, siapa ini Deddy Sitorus berkilah bahwasanya saya menggunakan helikopter bukan flexing, itu untuk keperluan kampanye. Sekarang gini Bung Deddy, bukan masalah keperluan untuk kampanye atau flexing, yang ngasih sewa helikopter siapa? Masalahnya di situ. Mau kau pakai flexing kah? Mau kau pakai kampanye kah? Mau kau pakai ngangkat sembako kah? Nggak urusan. Sembako. Yang jadi urusannya itu, yang jadi masalahnya, yang ngasih gratifikasi, yang ngasih penyewaan, yang ngasih helikopter siapa? Betul Bang. Kenapa menjadi masalah? Menjadi masalah karena kau itu penyelenggara negara, dalam kurung anggota DPR RI. Sudah jelas? Mantap, jelas. Ternyata betul ya, dinasti teriak dinasti, maling teriak maling, gratifikasi teriak gratifikasi. Waktu Kaisang pergi ke Amerika Serikat, muncul kalian paling tajam. Makai juga nih. Aku kira nggak makai kawan-kawan. Pakai helikopter juga dia. Helikopter yang saya pakai itu tidak semewah yang dipakai Kaisang dan juga Bobi Nasution. Katanya seperti itu. Bukan masalah mewahnya, yang penting gratifikasi. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Udah ngomong undang-undang kita, repot. Hebat Bung, sudah hafal undang-undang. Itu mengatakan bahwasanya setiap gratifikasi atau pemberian imbalan hadiah kepada penyelenggara negara ataupun juga anggota dewan yang tidak dilaporkan kepada KPK ya, maka itu dianggap sebuah tindakan pidana. Berapa tahun minimal hukumannya? 4 tahun. 4 tahun. Siap-siap lakukan 4 tahun. Potong masalah tanah 1,5 tahun menjadi 3,5 tahun. Lumayan lah. Tahu kalian apa tanggapan Deddy? Kenapa yang diserang partai politik kami saja? Kalau kemarin Hasto. Ya, betul. Sekarang saya. Sebentar lagi nanti Roni. Sebentar lagi nanti Adian Nabi Tubulu. Ya, ini berarti serangan terhadap partai PDIP. Bukan itu masalahnya. Kalau nggak melakukan, kenapa gerah? Betul. Kenapa aneh? Kenapa panik? Panik ya. Kan begitu kan? Itu aja. Kalau kalian tidak melakukan kesalahan, nggak perlu takut. Betul. Kalau
Kalau kalian tidak melakukan dosa terhadap rakyat ini, tidak melakukan sebuah tindakan pidana korupsi, tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati rakyat, kami pun siap untuk mensupport kalian. Nah, masalahnya selama ini kalian sudah menuding ya Bapak Jokowi melakukan politik dinasti. Ternyata kalian pelaku utama. Kalian tuding bahwasanya keluarga Jokowi maling. Ternyata kalian pelaku utama. Kalian tuding keluarga Jokowi melakukan gratifikasi. Ternyata kalian pelaku paling utama. Ya, siap-siap ya, siap-siap. Ya, makanya aku bilang ketika kalian berkuasa, ya jangan pernah kalian itu merasa jumawa. Jadi ketika kalian itu tidak berkuasa lagi, mental merasa masih juara itu udah nggak ada lagi. Ini kan enggak, iya kan udah nggak berkuasa, merasa paling merasa paling punya power. Jadi udah bisa dipastikan sebetulnya kuar orang ini yang paling besar. Aku sempat kebingungan dia kan. Kenapa bilang? Kalau sempatlah diangkat si Hasto ini sama KPK, siapa lagi kawan sini di situ? Betul. Nggak ada lagi kawannya keluar-keluar. Ternyata aku dengarlah kabar bahwasanya dia dilaporkan KPK, ya kan? Kalau sempat ketangkap, kan bisa barengan orang itu keluar-keluar di penjara. Mantap, jelas. Ada teman bikin podcast. Ya, podcast lah orang itu juga. Mas Hasto, gimana perasaannya? Lo kok sampean nanyakan perasaan saya? Perasaan gue sampai perasaan sampean dia. Ya ginilah Mas. Inilah buah dari perbuatan kita. Mas pulanya udah dikasih tahu, jangan kasih berita-berita hoax. Mas kasih pula berita hoax. Berita hoax apa? Hebat dong, sudah hafal undang-undang dong. Itu Mas yang kemarin yang kau bilang itu di podcastnya si Akbar Faisal, yang kau bilang bahwasanya Bapak Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Jadi kayak ginilah kita kena sekarang. Makanya Mas kalau dapat informasi, tolong dulu difilter. Ini ndak informasi di KONI dan dari KONI yang kau percaya. Jadi Deddy Sitorus guys ya dilaporkan oleh Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Anti Korupsi yaitu LSAK Harir atas dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas penyewaan helikopter milik PT SCA yang digunakan dalam masa kampanye legislatif pada pemilu 2024 guys. Dan Deddy Sitorus diketahui pada pemilu 2024 kembali terpilih menjadi anggota DPR Republik Indonesia dari Dapil Kaltara dan masih duduk di Komisi 4 ya. Harin menyampaikan bahwa helikopter jenis EC-130T2 yang disewa Deddy digunakan sebanyak 8 kali. 8 kali penerbangan selama masa kampanye dengan durasi total penerbangan mencapai 48 jam. Jadi untuk videonya cukup sekian guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.